Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa dapat kembali hadir berjumpa dengan Anda. Dan dari lubuk hati saya dan dari setiap para pelayan Tuhan yang di tempat ini, kami mengucapkan welcome home bagi Anda semua. Kita sangat rindu sekali bisa berjumpa dengan Anda. Oleh sebab itu mari kita terus berdoa supaya saat-saat itu bisa segera tiba dan kita bisa kembali hadir di gereja Tuhan ini. Di Gereja Mawar Siaran Surabaya Pusat di Sibek bagi saudara yang biasa beribadah di tempat ini. Dan di Gereja Mawar Siaran Surabaya Timur yang ada di Marvel. Dan Gereja Mawar Siaran Surabaya Selatan yang ada di Siwalan Kerto. Dan sebuah kerinduan untuk kita bisa berjumpa, saling tegur sapa, saling bercanda, saling... Ya, saudara bisa lakukan apapun ketika berjumpa, merupakan kesukaan yang besar. Dan sebuah kerinduan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama menaikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya ingin membawa beberapa informasi untuk Anda semua. Mari ikuti Business Talk pada hari Rabu 9 Desember 2020 pada pukul 19.30 sampai 21.00. Business Talk dapat diikuti via YouTube dan via live di Instagram @gmssby. Dan ikutilah doa pagi God's Favor in Marketplace, hadir kembali untuk kita bisa berdoa dan mendengar firman Tuhan bersama-sama Sabtu 12 Desember 2020 mulai pukul 6 pagi. Mari membawa setiap kerinduan dan pergumulan dalam bisnis maupun pekerjaan Anda di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika itu semua kita bawa dalam hadiratnya, Tuhan pasti menjawab doa kita dan kita dikuatkan melalui sharing firman Tuhan. Amin. Minggu depan adalah minggu perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara. Bagi jemaat yang membutuhkan roti dan anggur, dapat mengambil di tempat-tempat sebagai berikut. Di Annex Building, Jalan Cempaka nomor 25, Vision Building di lobi Marvel City Complex, dan Gereja Mawar Siaran Surabaya Selatan di Jalan Siwalan Kerto nomor 145. Nah, saudara bisa mengambilnya di jam kerja atau maksimal sampai pukul 21.00. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal, Allah yang menyelamatkan hidup kami, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur oleh karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup ini. Sehingga kami percaya, kami punya pengharapan yang pasti di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya damai sejahtera dipenuhkan atas setiap hati kami. Lewat ibadah hari ini, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami siap mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Di dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, welcome home semuanya. Mari setiap kita bersuka cita, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuliakan nama Tuhan kita hari ini. Haleluya. Joy to the
Semua jemaat Tuhan katakan joy. Joy overflow. Oh my soul. Overflow. Sing joy. Mari bersama kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Bersama-sama katakan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang saat ku putuskan kekuatanku, hikmatmu menuntunku untuk membawa jiwa kepadamu. Rohmu di dalamku dan ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, ku tak pernah terangi dunia menjadi saksimu. Berlari beritakan karya-Mu seumur hidupku, agar dunia diselamatkan, nama Yesus yang ditinggikan. Mari katakan tanpa ragu, tak pernah ragu, tak pernah ku bimbang saat ku putuskan mengikutimu. Firman-Mu kekuatanku, hikmat-Mu menuntunku untuk membawa jiwa kepadamu. Katakan rohmu, rohmu di dalamku, ku hidup bagimu. Bukan menyala kami dunia menjadi saksimu. Kami kan berlari
kami. Yes, Lord Jesus. Kami mau jujur padamu saat ini Tuhan. Yes, Lord Jesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan
Kan menyembahmu, kami mau menyembahmu, dan kami mau jujur di hadapanmu Tuhan. Segala yang besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita semua berdiri. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yesus Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis
Kami bersyukur Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Kasih-Mu lebih dari segalanya, kasih-Mu lebih luas dari langit, kasih-Mu lebih luas dari yang ada di dunia ini. Kami mau bersyukur lebih lagi untuk-Mu ya Bapa. Sebab Kau Allah yang hidup dalam kehidupan kami, yang menghidupi setiap iman kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Mari kita bawa seluruh ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa seluruh rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia Allah yang setia. Sebab akan selalu ada pengharapan di dalam nama Yesus. Sebab akan selalu ada jawaban di dalam nama Yesus. Sebab akan ada selalu pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Yes, Lord. Betapa kami bersyukur ya Tuhan di hadapan-Mu. Allah yang ku percaya. Terima kasih buat segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua berkat yang Tuhan nyatakan di hidup kami. Kami tahu ada begitu banyak hal-hal yang kami tak pernah sadari di hidup ini yang Engkau sedang lakukan untuk kami. Kami tahu kalau hari ini kami berjalan, kami tidak sedang berjalan sendiri, karena Tuhan bersama dengan kami. Dan kami tahu kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami hari ini, maka Allah yang kupercaya itu juga berjalan bersama dengan kami di masa-masa yang ke depan. Sebab Engkau Allah yang sudah ada di masa depan itu ya Tuhan untuk kami. Pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tak pernah mengecewakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lebih dari ucapan syukur kami ya Tuhan, yang tak bisa kami ungkapkan, terbatas hanya dengan bahasa manusia. Terima kasih. Dan kalau hari ini ya Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami membawa persepuluhan kami di hadapan-Mu. Biar kami datang membawanya dengan rasa hormat di hati kami. Bagi Allah yang mulia. Biar kami datang membawanya dengan rasa gentar. Karena persembahan perpuluhan ini adalah berkat dari Tuhan. Ketika kami membawanya ini adalah kami mengembalikannya untuk Engkau. Firman Tuhan di dalam kitab Ulangan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, kemudian Tuhan Allahmu akan memilih suatu tempat di mana ia harus disembah, yaitu di rumah Tuhan. Kesitulah kamu harus pergi membawa segala yang telah kuperintahkan, yaitu korban bakaran dan korban-korban lain, persembahan sepersepuluhan, dan persembahan khusus yang kamu janjikan kepada Tuhan. Kami tahu lewat persembahan perpuluhan yang kami bawa dan kami kembalikan di hadapan-Mu, persembahan ini akan menguduskan setiap berkat Tuhan yang telah ada di hidup kami. Baik berkat ekonomi keuangan, berkat kesehatan, berkat anugerah, damai sejahtera, berkat kemurahan Bapa Sorgawi. Kami tidak sedang melakukannya oleh karena hanya sekedar mengikuti perintah Tuhan. Tapi kami mau melakukannya oleh karena kami mau taat dan oleh karena hati kami mengasihi Engkau. Kami bawa seluruh persembahan perpuluhan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup. Kami kembalikan kepadamu untuk hormat dan untuk kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Kami tahu lewat persembahan ini Engkau semakin diagungkan. Dan kami tahu kami sedang menyediakan berkat-berkat di hari-hari ke depan untuk setiap kehidupan kami. Inilah persembahan perpuluhan kami di hadapan-Mu Tuhan yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa membawa seluruh persembahan umum kami di hadapan-Mu ya Tuhan.
yang kami berikan dengan kerelaan hati kami, dengan rasa cinta kami kepadamu, dengan rasa ucapan syukur kami wujudkan lewat persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Biar Engkau disukakan ya Tuhan lewat persembahan kami. Berkati persembahan ini, dan supaya setiap tangan yang memberikan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang memperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam nama Yesus, inilah persembahan kami. Haleluya. Amin. Shalom seluruh kepemimpinan dan jemaat dari Gereja Mawar Sharon, Surabaya. Nama saya Pastor Sam Hartanto. Saya melayani di FJF Bandung. Dan sungguh merupakan sebuah sukacita besar bisa dipercayakan lagi untuk berbicara kepada Anda di hari Minggu ini. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Saya juga mengucap syukur atas persahabatan dan kepercayaan diberikan oleh Pastor Yusuf Sutanto dan keluarga kepada saya. Dan hari ini saya percaya bahwa setiap dari kita dalam keadaan siap untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Dan saya juga saya penuh dengan sukacita ketika diberitahu tentang tema Anda sepanjang tahun ini dan terutama di akhir tahun ini, yaitu Growth for Impact, di mana orang gak hanya sekedar bertumbuh tapi harus punya impact, harus punya sesuatu yang bisa dikerjakan supaya orang lain mendapatkan dampak dari kehidupan kita, dari apapun yang Tuhan kasih dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya percaya dampak itu merupakan sesuatu yang ilahi, benih-benih Tuhan sudah taruh dalam kehidupan Anda dan saya. Dan untuk mempunyai dampak nggak perlu menunggu waktu yang lama. Saya rasa setiap hari bahkan dalam kehidupan Anda dan saya punya kesempatan untuk memberikan dampak dalam kehidupan orang lain. Karena pelayanan Yesus sendiri hanya 3,5 tahun, tetapi dampaknya luar biasa. Sampai 2000 tahun terakhir ini dunia merasakan dan akan terus merasakan sampai kekekalan dampak impact daripada yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang saya beri judul Reawaken, atau membangunkan kembali, membangkitkan kembali. Atau kalau misalnya orang dalam posisi di mana dia dormant atau tidak bisa melakukan apa-apa, maka dia itu mampu untuk bertumbuh dan berkembang dan kemudian berbuah dalam kehidupan ini. Saya percaya dalam kehidupan Anda dan saya banyak hal yang mungkin sempat mati atau mungkin sempat tidak mengalami pertumbuhan. Tuhan mau. Bahkan di musim ini yang kata orang namanya musim susah, penuh dengan tantangan, pandemi dan sebagainya, Tuhan tetap mau Anda dan saya ada growth, ada pertumbuhan dan kemudian menghasilkan impact dalam kehidupan orang banyak. Dan kita hari ini ingin belajar sedikit dari Matius 13. Matius 13 merupakan sebuah hal yang penting. Yesus sendiri yang menceritakan cerita ini, perumpamaan ini untuk kita semuanya. Dan yang menarik adalah setelah itu Yesus sendiri yang mengartikan, Yesus sendiri yang menginterpretasikan arti daripada perumpamaan ini. Dan saya rasa ini merupakan sebuah pengajaran yang sangat fundamental sekali yang bisa kita aplikasikan dalam begitu banyak area kehidupan Anda dan saya. Ini merupakan kisah tentang seorang penabur, Matius 13. Dan dikatakan begini, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Rumah yang mana? Rumah di mana dia tinggal, rumah di mana dia menetapkan bahwa dari situ adalah pusat pelayanan dia di daerah Galilea, sebuah kota yang namanya Kapernaum. Ketika dia diusir keluar dari kotanya sendiri Nazaret dan kemudian dia pindah ke sebuah kota yang namanya Kapernaum. Kalau nanti Anda baca di Matius 8, Matius 9, begitu banyak mujizat yang terjadi, itu terjadi di rumah itu, di sekeliling rumah itu, di sebuah kota nelayan yang namanya Kapernaum di pesisir Danau Galilea. Dan dikatakan dia duduk di tepi danau, dia keluar dari rumah, dan ayat yang kedua dikatakan maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Kenapa? Balik lagi tadi saya sudah bilang Matius 8, Matius 9 Tuhan melakukan begitu banyak mujizat sehingga orang pengen mengalami, orang ingin disentuh, orang ingin dijamah, orang ingin disembuhkan, orang ingin diberkati. Sesuatu yang normal, sesuatu yang manusiawi. Ketika ada sesuatu yang baik, bukankah kita mengejarnya? Bukankah ketika ada sesuatu yang bernilai, kita mau untuk meraihnya dalam kehidupan Anda dan saya? Dan kemudian sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Rupanya dia terdesak oleh orang banyak yang pengen mujizat, pengen dia untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Dan ia naik ke perahu dan duduk di situ sedang orang-orang banyak semuanya berdiri di pantai.
Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Orang menabur, jatuh di pinggir jalan, dimakan burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Enggak ada yang cuma 2 kali lipat, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Dan dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan kalau saya melihat di sini, kita seringkali orientasi kita adalah langsung buah. Orientasi kita adalah hasil. Sejak dari kecil sampai kita remaja dan kemudian kita kuliah dan kemudian ketika kita belajar untuk bekerja, berusaha, maka kita terlatih seakan-akan orientasi kita adalah hasil, result. Apa yang bisa saya hasilkan? Apa yang bisa saya bawa, kemana buahnya. Dan saya rasa itu betul karena Yesus sendiri berkata bahwa segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Jadi buah itu penting. Tetapi seringkali kita tidak memperhatikan benihnya atau bahkan tanahnya sendiri. Dan di sini kita melihat dalam kehidupan Yesus, orang pengen melihat mujizat dari dia. Orang pengen melihat sebuah kebaikan yang dia bisa kerjakan untuk mereka. Itu semua nggak salah. Tapi Yesus sepertinya dia berkata bahwa hari ini tolong jangan fokus sama mujizat dulu, hari ini biar dengarkan saya berbicara. Sepertinya Yesus begitu, sehingga dia sepertinya tidak mengindahkan mereka yang ingin disentuh, dijamah, disembuhkan, sehingga dia mundur sedikit, naik ke perahu dan kemudian dia mulai mengajar, dia mulai menceritakan yang namanya parable atau perumpamaan. Dan di sini saya melihat ketika ini terjadi di dalam Alkitab sesuai dengan juga kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan Anda secara manusia. Orang lebih suka pekerjaan Yesus daripada perkataan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa hey, kalau kamu fokus sama pekerjaannya saja, kalau kamu fokus pada mujizatnya saja, mungkin kamu mendapatkannya. Tetapi untuk hidup, untuk terus bertumbuh, bukankah kita butuh roti itu, bukankah kita butuh firman itu, bukankah kita butuh makanan itu untuk kita bisa bertumbuh dan kemudian terus berbuah di dalam kehidupan kita semuanya. Karena itu Yesus langsung ngomong tentang benih dan tanah. Dia nggak langsung ngomong tentang buah, dia nggak langsung ngomong tentang hasil, dia nggak langsung ngomong tentang miracle atau perbuatan baik dan mujizat yang bisa dia lakukan untuk kita. Tetapi justru dia membawa jemaat yang menyaksikan dia pada saat itu, dia berkhotbah, dibawa kepada posisi di mana mereka harus memperhatikan yang namanya tanah, mereka harus memperhatikan yang namanya benih, dan kemudian dia mengucapkan perumpamaannya. Dan di sini dia katakan bahwa benih itu ditabur dan kemudian dia akan jatuh ke tanah. Yang jatuh di jalan maka dimakan burung. Yang jatuh ke tanah dan kemudian dia ada di dalam tanah, diam sebentar dan kemudian bertumbuh, berkembang dan kemudian berbuah. Dan saya rasa ini yang Tuhan pengen kasih tahu sama kita. Bahwa tujuan utama dari benih adalah growth. Tujuan utama dari benih adalah pertumbuhan. Benih gak usah pikir terlalu banyak tentang buah dulu. Tapi fokus utama dari benih adalah untuk bertumbuh. Dan saya rasa setiap dari kita semuanya, kita seringkali sama Tuhan disuruh untuk diam. Dan di musim pandemi ini, Tuhan seakan-akan mengizinkan ini terjadi seluruh dunia. Orang seakan-akan disuruh diam sedikit. Dari segala aktivitas dia, dari segala relation dia, hubungan, dan biasanya bebas ke sini dan ke sana. Seakan-akan sekarang suruh diam. Sekarang seakan-akan suruh silent. Seakan-akan bahwa aktivitasnya harus diredam sedikit. Dan orang seakan-akan secara fisiknya bisa saja diam. Tetapi bisa saja dalam pikiran dan hati ini selalu bergumul, ada sesuatu yang digumulkan. Dan saya yakin bahwa ketika Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan umat manusia, terjadi dalam kehidupan orang percaya, Tuhan ingin supaya kita melatih bahwa
ketika yang di luar itu diam, ketika kita izinkan segala kebisingan dalam kehidupan kita ini kita diamkan, maka yang di dalam akan bersuara dengan lebih jelas lagi. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita bisa untuk punya satu disiplin, sehingga segala macam kebisingan di sekeliling kita bisa kita diamkan, maka yang di dalam kita, Dia yang di dalam kita, Rohnya yang di dalam kita, itu akan lebih terang, akan lebih menyala, akan lebih jelas. Dan seringkali sebelum buah itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, Tuhan izinkan supaya orang percaya mengalami yang namanya diam. Saya baca buku yang saya sangat suka yang ngarang namanya Richard Foster. Itu buku udah lama sekali, mungkin 100 tahun yang lalu. Anda bisa membacanya. Judulnya adalah Celebration of Discipline atau merayakan disiplin. Bahwa di dalam Alkitab dia menulis begitu banyak disiplin yang Tuhan ini seringkali ajarkan dalam kehidupan manusia. Dan salah satu disiplin yang ada namanya adalah the discipline of solitude, atau disiplin bagaimana dia bisa sendiri. Karena begitu banyak orang dalam hidupnya menggantungkan dirinya kepada orang lain. Apakah kita harus punya fellowship dalam hidup ini, persekutuan dengan orang percaya? Harus. Tetapi seringkali orang Kristen itu kalau dia lagi sendiri, dia nggak tahu mau ngapain. Karena itu dia bisa jadi sangat tergantung dengan orang sekeliling dia. Tetapi di dalam Alkitab diajarkan bahwa Yesus memilih untuk pagi-pagi benar dia naik ke atas bukit dan berdoa sendirian. Dan di tengah kesendirian itu dia mendapatkan sesuatu. Dan sebagai benih seringkali kita ini diminta sama Tuhan, dibawa sama Roh Tuhan untuk bisa menenangkan jiwa kita, menenangkan diri kita dari segala noise, polusi udara sekeliling Anda dan saya, supaya apa yang Dia firmankan dari dalam kita mengalir dengan lebih jelas, mengalir dengan lebih tenang. Dan saya melihat dari apa yang dia tulis, Richard Foster, dia katakan bahwa ketidakaslian atau kepura-puraan adalah kutuk dari zaman ini. Dia menulis itu dalam bukunya. Jadi orang karena pengen impress orang lain, dia ingin supaya dikagumi oleh orang lain, dia ingin disenangi oleh orang lain, dia ingin di-like oleh orang lain, dia pengen di-follow oleh orang lain. Salah apa enggak? Enggak sepenuhnya salah. Tapi jangan sampai kita bergantung daripada itu sehingga kita enggak bisa belajar untuk diam. Seperti benih, kita enggak bisa belajar untuk diam dan hanya enjoy pertumbuhan, menikmati pertumbuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan dikatakan superficiality, ketidakaslian adalah kutuk dari zaman ini. Dan seringkali orang karena dia dalam hidupnya begitu rindu akan approval atau segala macam kasih sayang yang orang lain bisa berikan dalam kehidupannya, maka dia mengejar yang namanya instant satisfaction. Mengejar yang namanya kepuasan instan. Mengejar sesuatu yang kelihatannya bagus. Mengejar sesuatu yang kedengarannya bagus. Mengejar sesuatu yang kelihatannya bisa membawa dia lebih naik dalam pandangan orang lain sekeliling dia. Sekali lagi, nggak melulu salah, tetapi jangan sampai kehidupan kita bergantung kepada itu sehingga kita tidak bisa diam. Kehidupan kita terlalu diwarnai oleh segala macam hal yang bising sekeliling kita. Dan kemudian dia katakan kalau orang mau instant satisfaction, kalau orang mau kepuasan yang instan, maka itu merupakan primary spiritual problem. Itu merupakan sebuah masalah atau kendala spiritual yang premier sekali, yang utama sekali. Dan saya rasa betul, Richard Foster juga menjelaskan dalam bukunya bahwa hari-hari ini dunia nggak butuh orang yang paling pintar, karena sudah banyak orang pintar. Dunia nggak butuh orang yang lebih pintar. Dunia nggak butuh orang yang lebih cemerlang, karena dunia begitu banyak orang yang cemerlang. Dunia nggak butuh banyak orang yang terlalu bertalenta. Dunia nggak butuh orang yang penuh dengan bakat. Sudah banyak orang berbakat. Tetapi saya senang dia menulis bahwa we need deeper people. Kita butuh orang yang lebih dalam. Orang yang dalam, begitu dia ngomong sesuatu, bahkan satu kalimat, itu ada sesuatu hal yang berbobot,
ketika dia mengungkapkannya. Dan suatu hal yang muncul dari kedalaman itu bisa memberkati orang lain dengan demikian dahsyatnya. Marilah saudara, kita nggak jadi orang Kristen yang hanya hidup di permukaan, tetapi kita belajar jadi orang Kristen seperti benih yang mau untuk turun ke dalam, betul-betul menikmati hubungan kita dengan Tuhan, dan kemudian akhirnya kita akan bertumbuh, kita akan berkembang, dan kemudian kita akan berbuah untuk kemuliaan Dia. Dan di Yohanes 12 ayat 24 berkata begini, Yesus berkata, dia memberikan rumus, dia memberikan kepada kita caranya bagaimana untuk bisa berkembang. Dikatakan begini, Yohanes 12 ayat 24, karena itu Yesus berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Kalau orang nggak mau diam di dalam Tuhan, nggak mau belajar untuk tenang dalam Tuhan, maka dia tinggal satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan saya sedang bahwa Alkitab itu mengkonfirmasikan isi Alkitab yang lain. Di Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah adalah sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang bisa dimakan, bisa dilihat, dan kemudian bisa dirasakan. Kalau kita berbicara dalam konteks buah yang keluar dari sebuah pohon yang sehat, kecaplah, buahnya bisa dilihat, dan kemudian buahnya bisa dimakan. Tapi saya mau katakan ketika saya melihat ayat itu, Mazmur 34 ayat 9, saya katakan bahwa sesuatu yang bisa dilihat dan yang sesuatu yang bisa dikecap, yang dirasakan, itu tidak otomatis ada di situ. Sesuatu buah yang baik yang bisa dilihat dan dirasakan, itu cuma terjadi dari kedalaman yang ada. Kalau dia tidak mempunyai akar yang kuat, kalau dia nggak mempunyai akar yang dalam, dia nggak bisa menghasilkan sesuatu yang orang bisa lihat, yang orang bisa kecap. Dan hari ini Tuhan pengen Anda dan saya berbuah, growth for impact. Dan saya rasa dibanding kita melulu memikirkan tentang buahnya bagaimana, baiklah hari ini kita mulai memikirkan akarnya bagaimana. Apa attitude, apa sikap yang harus saya berikan ketika benih itu ada. Apa sikap yang harus saya berikan supaya akar saya makin kuat. Dan saya yakin di sini Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita bukan hanya diam dalam Tuhan, bukan berarti bahwa kita ini nggak ngapa-ngapain. Kata rest, kata istirahat dipakai di dalam Alkitab berkali-kali. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, kata diam dalam Tuhan, istirahat dalam Tuhan bukan berarti pasif. Bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Rest bukannya rebahan saja. Rest di dalam Alkitab, kata istirahat di dalam Alkitab bukannya tidur. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa pada hari yang ke-7 Tuhan tidur. Tuhan istirahat. Tuhan istirahat setelah menciptakan dunia ini selama 6 hari. Pada hari yang ke-7 dia istirahat tetapi tidak tidur. Kenapa? Karena Alkitab berkata di Mazmur 121 bahwa dia tidak tertidur dan tidak terlelap penjaga Israel. Dia istirahat tetapi dia tidak tidur. Jadi ketika kita istirahat dalam Tuhan, bukannya berarti itu merupakan sebuah alasan di mana kita bisa rebahan saja, bukan. Dan kemudian kata rest itu bukannya berarti cari kesenangan. Apakah orang boleh liburan? Boleh liburan. Apakah orang boleh untuk mengajak keluarganya untuk senang? Boleh. Tapi kata rest di dalam Alkitab, kata istirahat di dalam Alkitab itu bukannya leisure. Bukannya hanya sekedar cari kesenangan. Karena di dalam Alkitab berkata bahwa there's no rest for the wicked. Yesaya 48 dan Yesaya 57 berkata bahwa orang yang fasik tidak bisa mengalami rest, tidak bisa beristirahat. Orang yang fasik yang hidupnya jauh dari Tuhan mungkin bisa tiap hari senang-senang, tetapi tidak bisa mengalami yang namanya rest, tidak bisa mengalami yang namanya istirahat. Tetapi saya yakin sekali ketika Tuhan mau kita seperti benih, kita ada di dalam tanah, kita memilih untuk bisa beristirahat dalam Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan di situ? Yesus memberikan kepada kita kisi-kisinya. Dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kalau Anda menjadi orang percaya sudah cukup lama, Anda mungkin pernah mendengar ayat-ayat ini. Dikatakan marilah come, marilah datang kepadaku semua yang letih, yang lesu, berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan istirahat, aku akan memberikan kamu kalem.
dalam kehidupan kamu. Dikatakan begini, ketika istirahat, rest, bukan cuma diam-diam saja. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita sebuah kisi-kisi apa yang harus kita lakukan. Ternyata rest nggak cuma sekedar rebahan. Dikatakan pikulah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, learn. Dan kemudian dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, rest. Tapi rest nggak cuma diam, ada pikul, ada belajar, dan kemudian sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Jadi ketika Yesus mengatakan, hey, aku menjanjikan kepada kamu rest. Ketika kamu ada dalam aku seperti benih, seperti akar, engkau seakan-akan itu gak banyak berisik dalam kehidupanmu, tapi kau sedang beristirahat di dalamku. Apa yang sedang kamu lakukan? Dikatakan ketika rest, orang itu datang, marilah, come, dikatakan dalam bahasa Inggris, come, marilah datang kepadaku. Dan itu berbicara tentang satu hal namanya relationship atau hubungan. Dan Tuhan berkata ketika diam, bukannya berarti cuma hanya diam, tapi membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Saya nggak tahu untuk Anda mungkin itu Tuhan memanggil Anda hari ini mengingatkan untuk kembali membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya nggak tahu, setiap dari orang yang mendengarkan saat ini, biar Roh Kudus sendiri yang mengingatkan kepada Anda apa yang harus diperbaiki supaya kita punya hubungan dengan Tuhan ketika Dia memerintahkan kita untuk come, untuk datang. Dan kemudian dikatakan pikulah, take, ambil. Yang pertama itu tentang, kalau come tentang relationship, yang kedua take, ambillah, pikulah, itu berbicara tentang responsibility. Berbicara tentang tanggung jawab. Setiap dari kita ketika kita berdiam dalam Tuhan bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab kita. Kalau Anda sebagai ayah, ya bertanggung jawablah sebagai ayah. Bertanggung jawablah seperti suami, sebagai suami yang baik. Kalau Anda istri, bertanggung jawablah sebagai istri, sebagai ibu. Kalau Anda bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau Anda melayani, layanilah dengan baik. Arti dari come, rest, istirahat yang Yesus janjikan adalah ketika kita punya relationship hubungan dengan Dia, dan juga kita menjadi orang yang responsible, menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab. Dan kemudian dikatakan bahwa belajarlah daripadaku, learn, itu berbicara tentang rearrange atau kita menyusun ulang kehidupan kita. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan dan kemudian kita mau untuk belajar melakukan tanggung jawab kita, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat, belajar dari Dia untuk bisa mengatur ulang kehidupan Anda dan saya. Akhir tahun sudah dekat, tahun baru akan segera datang. Mari kita di minggu-minggu yang sangat singkat ini kita mulai memperhatikan dan rearrange, mengelola kembali, mengatur kembali, menyusun kembali kehidupan Anda dan saya supaya tahun 2021 ketika Tuhan mau melakukan apapun yang besar, ketika kesempatan untuk jadi impact, punya dampak itu terjadi, maka Anda dan saya dalam keadaan siap. Dan di sini Tuhan pengen di tengah, mungkin orang berkata saya banyak pergumulan pastor. Setiap orang saya percaya pada saat ini terutama banyak yang sedang bergumul. Saya nggak mengecilkan pergumulan Anda, saya nggak mengecilkan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi di sini saya rasa Tuhan pengen ya, ketika benih itu di dalam tanah dia bergumul untuk bertumbuh. Dia bergumul untuk menyerap apapun yang baik. Dia bergumul untuk punya tunas, akhirnya punya batang, punya cabang, dan kemudian akhirnya berbuah. Dan dari hari ini saya mau katakan dalam pergumulan Anda, terutama untuk Anda dalam keluarga. Saya mendengar begitu banyak kesaksian yang baik dari teman-teman saya, jemaat yang saya pimpin tentang Tuhan restorasi keluarga. Tapi saya juga banyak dengar cerita-cerita yang menyedihkan tentang keluarga, terutama dalam urusan financial, dalam urusan hubungan dengan satu sama yang lain. Di tengah pergumulan ini, doa saya untuk kita semuanya adalah don't wrestle to live. Jangan bergumul untuk memilih untuk mundur dan kemudian pergi dari tanggung jawab kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, but wrestle to learn. Betul-betul kita memilih untuk bergumul, tetapi kita mau belajar sesuatu dari pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Karena Anda melihat bahwa ketika tunas itu ada, ketika tunas itu mulai bertumbuh, mulai berkembang, maka dia akan meninggalkan bekas daripada cangkang daripada benih itu. Bekasnya akan kelihatan. Dan saya melihat di dalam kehidupan Anda dan saya, sepertinya Tuhan Yesus ingin mengajarkan ketika Dia ngomong tentang benih, bahwa ada sesuatu yang ditanggalkan.
Ada manusia lama yang ditanggalkan. Ketika tunas itu keluar, maka bekas daripada penutup benih itu, selaput yang lama itu ditanggalkan, ditinggalkan. Manusia yang lama berganti dengan manusia yang baru. Saya rasa hari-hari ini begitu banyak orang bilang, oh saya butuh karir yang baru, saya butuh pekerjaan yang baru. Kalau memang itu kebutuhan Anda doakan sama Tuhan, Tuhan bisa kasih jalan keluar. Tetapi saya rasa jawaban utama dalam kehidupan kita di tengah musim ini bukanlah hanya pekerjaan yang baru. Kebutuhan kita di musim ini bukanlah hanya karir yang baru, apalagi keluarga yang baru. Bukan itu solusinya. Tetapi saya rasa solusinya supaya bisa kita dibawa dari 2020 ke 2021 adalah manusia yang baru. Mindset yang baru, pikiran yang baru, cara pandang yang baru, paradigma yang baru, cara berhubungan yang baru dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang perlu di-reawaken, dibangkitkan kembali sehingga kita punya growth for impact, sehingga kita bisa bertumbuh dan bisa menjadi dampak dalam kehidupan orang lain. Begitu banyak yang kita bisa lihat dari mungkin komputer. Anda punya komputer di rumah, Anda punya PC, personal computer di rumah. Mungkin casingnya bisa baru, luarnya bisa baru. Tetapi kalau softwarenya masih yang lama, maka Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang baru. Handphone bisa baru, mungkin baru 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun umurnya. Tetapi kalau perangkat yang di dalamnya, aplikasi yang ada dalam handphone Anda nggak upgrade terus menerus, Anda nggak perbaharui terus menerus, handphonenya boleh baru, casingnya boleh mahal sekali, tetapi pekerjaan yang bisa dilakukan sangatlah terbatas. Jadi kita semua berpikir ketika Yesus berbicara tentang benih dan kemudian bertumbuh. If you don't correct who you are dalam musim ini, ketika Anda tidak memperbaiki dirimu sendiri di musim ini, you will take the old into the new season. Anda akan membawa yang lama masuk ke musim yang baru. Kalau Anda nggak memperbaharui manusianya, batiniahnya, Andanya di sini, Anda akan bawa yang lama ini ke tahun yang baru. Dan kalau itu terjadi, tahun yang baru akan menjadi sama seperti tahun yang lama. Saya percaya tahun yang baru mempunyai sebuah pengharapan yang baru. Jangan bawa manusia lama ke dalam tahun yang baru. Marilah kita bawa dalam kehidupan kita manusia yang sudah mengalami perubahan di dalam kesendirian bersama dengan Tuhan, bersama dalam rest dengan Tuhan. Sudah tahu bagaimana caranya beristirahat sambil terus produktif di dalam Dia. Dan saya yakin sekali hari-hari yang baru akan datang ketika Anda belajar untuk meninggalkan hari-hari yang lama. Dan kemudian Yesus sendiri berkata bahwa ketika kamu bisa lakukan ini, ketika kamu gak hanya pikirin mujizatnya, ketika kamu gak hanya pikirin buahnya, ketika kamu gak hanya memikirkan hasilnya, tapi kamu memikirkan tanahnya dan memikirkan benihnya, maka ada potensi kamu bisa mengalami pertumbuhan 160 dan 30 kali lipat. Ketika engkau mementingkan yang penting, maka sungguh-sungguh yang penting akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan di sini saya melihat bahwa tanah, atau Yesus sendiri nanti mengartikan bahwa tanah itu adalah hati manusia, dikatakan begitu. Itu berbicara tentang budaya. Jadi ketika kita membangun pola pikir yang baru, kita sebetulnya sedang membentuk kebiasaan yang baru. Dan ketika kita masuk dalam kebiasaan yang baru, secara sadar tidak sadar kita sedang membentuk budaya yang baru. Dan menurut saya budaya ini sangat penting, karena budaya akan kita kerjakan tanpa mikir lagi. Ketika orang pergi ke Jepang, dia nggak perlu mikir apakah di sana akan ada banyak pilihan sendok, garpu, dan sumpit. Semua orang di Jepang pakai sumpit dan nggak perlu dijelaskan, nggak perlu dikasih tahu. Semua orang yang ke sana ekspektasinya bahwa semua orang pasti pakai sumpit karena sudah merupakan budaya, bukan hanya menjadi pekerjaan yang rutin mereka lakukan, bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi sudah menjadi budaya. Dan saya berdoa kita masuk tahun 2021 bukan hanya membawa hal-hal yang baru, tetapi kita membawa budaya yang baru. Karena kalau Anda misalnya Anda merekrut orang untuk bekerja dalam perusahaan Anda, kompetensi atau kemampuan bekerja bisa diajarkan, tetapi budaya
harus dihidupi. Dalam rumah juga. Kalau anak misalnya membantu di rumah ini dan itu, misalnya pembantu rumah tangga bahkan, asisten rumah tangga untuk mengerjakan ini dan itu bisa dilatih. Tetapi budaya kebersihan, budaya sopan santun, budaya tata krama, budaya menyambut tamu, menyajikan makanan dan sebagainya, itu merupakan kultur. Itu merupakan sebuah hal yang sudah tidak perlu mikir lagi karena sudah menjadi bagian dari dirinya, diajarkan berulang-ulang, maka produknya adalah demikian. Karena itu saya rasa dalam kehidupan kita semuanya, saya yakin sekali ketika Yesus berkata 160-30, dia nggak mengharapkan 100 buah yang asam, 60 kali lipat buah yang pahit, 30 buah yang tidak bisa dimakan. Saya yakin sekali bahwa dia pengen Anda dan saya ketika kita memperhatikan yang primer, yang utama, maka buah kita tuh manis, buah kita tuh bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan saya yakin sekali bahwa kita mengejar bukan hanya sekedar jumlah dari buah, tapi Anda dan saya harus mengejar yang namanya nilai dari buah itu. Buah itu bernilai kalau manis, buah itu bernilai punya impact, bisa memberkati orang lain ketika sedap untuk dimakan, sedap untuk dikonsumsi. Dan saya rasa sungguh di musim ini, masuk ke musim yang baru, masuk ke dalam sebuah tatanan yang nanti Tuhan izinkan terjadi dalam masyarakat. Kejarlah nilai, kejarlah value. Jadilah orang yang konsisten melakukan nilai-nilai yang baik. Jadilah orang yang berani untuk mengambil nilai-nilai yang baik. Jangan menjadi orang yang berkompromi akan yang namanya nilai. Karena ketika yang kita pupuk dari awal benih itu penuh dengan nilai, maka ketika dia berbuah pun akan penuh dengan nilai-nilai yang baik. Dan saya rasa ketika orang mengejar nilai, maka promosi otomatis akan hadir dalam kehidupannya. Karena bukankah semua orang mencari yang bernilai? Karena emas dimanapun dia pasti akan kelihatan, pasti tetap bernilai. Dan hari ini sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sebuah pesan dalam kehidupan kita semua ketika kita belajar untuk memperhatikan benih dan tanah kita. If you're working for values, kalau engkau dalam hidupmu mengejar nilai, you don't have to be pushed. Engkau nggak perlu disemangati terus, engkau nggak perlu didorong-dorong terus, karena the value pulls you. Nilai itu menarik Anda ke atas. Kalau orang yang hidupnya mengejar nilai dalam kehidupan ini mau mengejar yang bernilai, dia nggak perlu terus-menerus didorong-dorong. Dia nggak mau terus-menerus nggak perlu terus-menerus disemangati, nggak gampang loyo, nggak gampang patah semangat, nggak gampang pudar apinya, enggak. Tapi kalau dia mengejar nilai itu yang akan menarik dia ke atas, membuat dia nantinya bisa punya impact 160 dan 30 kali lipat dalam kehidupan dia dan dalam kehidupan orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini Yesus mengakhiri di Matius 13 ayat 9. Yang saya berdoa ini menjadi apa yang kita mau juga sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Dikatakan begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan di Wahyu juga sekali lagi dikatakan bahwa barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat. Hari ini dia siap memberikan mujizat. Dia siap menolong. Dia siap keluar dari rumah dan menjamah orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh berjalan, segala macam kelumpuhan financial, segala kelumpuhan apapun dia bisa sembuhkan. Tetapi ada momen di mana dia nggak melulu mau melakukan mujizat, tapi dia berkata, hey, dengar sebentar. Perhatikan benihmu, perhatikan tanahmu, perhatikan bagaimana engkau bertumbuh, perhatikan bagaimana engkau berkembang, perhatikan bagaimana engkau berbuah. Kamu punya potensi untuk bisa berbuah, jadi impact 160, 30 kali lipat. Karena engkau tidak bisa jadi impact dari apa yang tidak engkau punya, tapi engkau bisa jadi dampak dari apa yang engkau punya. Haleluya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Firman yang singkat, firman yang sederhana, kami berdoa supaya Tuhan sendiri, yang Roh Kudus engkau sendiri, yang hadir dalam kehidupan setiap orang yang mendengar, sehingga setiap dari kami memperhatikan yang dalam. Kami mau jadi orang yang bisa berdiam dalam kedalamannya Tuhan.
Karena justru di dalam kedalaman itu Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk sesuatu yang besar. Kami berdoa Tuhan untuk growth for impact. Kami berdoa untuk greater impact. Impact yang lebih besar, dampak yang lebih besar. Mengakhiri tahun ini kami mau punya dampak. Di tahun depan kami mau punya dampak ya Bapa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Semua yang sakit disembuhkan. Semua yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Karena kami minta ini di dalam satu nama. Nama yang luar biasa. Yang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Gembala Agung kami. Karena Engkau adalah kepala gereja ini. Dan karena Engkau hadir di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah kepala keluarga kami. Engkau adalah pemimpin hidup kami. Engkau adalah penanggung jawab masa depan kami. Engkau adalah penjamin keselamatan kami. Engkau adalah air yang mengalir, yang membawa damai, yang tidak dapat diberikan dunia kepada kami. Engkau yang memberikan beban kepada kami. Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Kami bersyukur saat ini. Saat kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau mengambil kesempatan itu untuk merubah hidup kami. Engkau juga mengambil kesempatan ini untuk merubah gereja kami. Jangan kami menjadi gereja yang mengandalkan manusia. Jangan kami menjadi gereja yang mengandalkan kemampuan kami. Jangan kami menjadi gereja yang mengandalkan strategi. Tapi jadilah kami gereja yang mengandalkan Engkau. Mengandalkan Engkau lebih dari segala-galanya. Meninggikan Engkau lebih daripada nama gereja, nama pelayan Tuhan, nama reputasi, nama apapun yang kami lakukan di tempat ini. Juga biarlah hidup kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam keluarga kami. Saat ini kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami akan hadapi, dan terutama pada akhir tahun ini. Saat kami memasuki bulan Desember, kami ingin melihat bahwa kami mempunyai banyak hal yang kami dapat bersyukur kepada-Mu. Karena kami tahu saat kami bersyukur, kami sedang mengundang hadirat-Mu lebih dalam hidup kami. Saat kami mempunyai hati yang mau bersyukur, Engkau dapat menyiapkan rencana-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu saat kami mengakhiri kebaktian ini, biarlah kami dapat bersyukur kepada-Mu. Engkau hadir dalam gereja, Engkau juga hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kami sedang lewati dan telah lewati. Kami bersyukur untuk pasangan kami. Kami bersyukur untuk suami, istri kami. Kami bersyukur untuk ayah dan ibu kami. Kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami, our brothers, our sisters. Kami bersyukur untuk our brother-in-law, our sister-in-law. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak kami. Kami bersyukur untuk setiap sahabat-sahabat kami. Kami bersyukur untuk setiap partner-partner kami dalam bisnis dan juga dalam pekerjaan dan dalam apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur untuk setiap keadaan di mana kami berada saat ini. Karena kami tahu bukanlah keadaan yang dapat membuat kami merasakan damai sejahtera. Dan kami tahu bukanlah apa yang manusia lain lakukan dalam hidup kami yang dapat membuat kami merasakan diberkati. Tapi karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk itu. Karena Engkau memakai segalanya untuk kebaikan bagi hidup kami. Oleh karena itu jemaat Tuhan, ketahuilah hidupmu akan dirubah dengan luar biasa.
Oh yes, selama Desember bersyukurlah, 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 bersyukurlah. Karena setiap kali engkau bersyukur, hidupmu akan dirubah. Setiap kali engkau bersyukur, engkau dapat memberikan berkat yang lebih dan engkau diberkati. Setiap engkau bersyukur, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal baru yang Dia akan lakukan di tahun yang akan datang. Amen. Kemenangan adalah bagianmu, kekuatan adalah bagianmu, damai sejahtera Tuhan adalah bagianmu, sukacita adalah bagianmu, jalan keluar Tuhan telah siapkan, keselamatan sudah ada di tangannya, engkau sudah berjalan di dalamnya. Dia tidak meninggalkan engkau, sekalipun Dia tidak akan terlelap. Dia menjaga engkau, engkau adalah biji matanya, engkau adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan, engkau adalah sahabat-sahabat dari surga. Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, angkat tanganmu di hadapan Dia dan angkat tanganmu dalam kemenangan, karena Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai engkau dari keselamatan menuju keselamatan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari kebenaran menuju kebenaran, dari sukacita demi sukacita. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati Anda. God bless you.